Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melepas ekspor produk olahan kelapa dari Maluku Utara ke Tiongkok, Cina di Kabupaten Halmahera Utara. Kunjungan kerja Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman ke Provinsi Maluku Utara memberikan angin segar bagi masyarakat setempat. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Kamis 30 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, Saudara. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melepas ekspor produk olahan kelapa dari Maluku Utara ke Tiongkok, Cina di Kabupaten Halmahera Utara Senin siang. Produk yang diekspor mencakup berbagai olahan kelapa seperti santan, minyak kelapa murni, dan berbagai produk turunan lainnya yang diproduksi oleh PT Niko di Halmahera Utara. Menteri Pertanian Republik Indonesia saat resmi ekspor produk kelapa tersebut menyampaikan hilirisasi industri kelapa menjadi kunci meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan nasional. Ekspor olahan kelapa menunjukkan hilirisasi kelapa telah berjalan hingga ke tingkat desa. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 hektar lahan kelapa produktif dengan produksi sekitar 1,2 miliar butir per tahun. 76% dari produksi kelapa telah diserap industri hilir. Dengan begitu, Mentan optimis model hilirisasi di Maluku Utara dapat menjadi contoh nasional. Kami terima kasih tadi melepas ekspor ke China. Ke Cina kita ekspor. Dan itu yang diekspor yang membanggakan adalah itu coconut milk yang kita ekspor, PCO, dan produk turunan lainnya. Dan ini adalah milestone, tonggak sejarah bagi Republik Indonesia. Dan kita mulai salah satunya dari Maluku Utara. Kami terima kasih pada Ibu Gubernur, Pak Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati, Ketua DPR, seluruh stakeholders yang ada. Kami ucapkan terima kasih. Ini adalah gerakan yang luar biasa dimulai dari desa atau dari pinggiran. Menteri Pertanian Republik Indonesia juga menambahkan keberhasilan Maluku Utara menjadi pionir dalam hilirisasi kelapa merupakan hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan para petani. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ke Provinsi Maluku Utara memberikan angin segar bagi masyarakat setempat. Mentan mengharapkan adanya kenaikan harga kelapa agar petani bisa sejahtera. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani. Dalam kunjungan kerjanya ke Halmahera Utara, Mentan menegaskan hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya. Selama di Halmahera Utara, Menteri Pertanian Republik Indonesia meninjau pancang birinoa milik PT Natural Indo Coconut Organic atau NICO di Kecamatan Tobelo Barat. Mentan memantau proses pemilihan buah kelapa serta teknik panjat pohon dengan alat pelindung keselamatan sebagai simbol modernisasi pertanian di sektor perkebunan rakyat. Saat melihat langsung proses pengolahan dan ekspor hasil produksi kelapa, Mentan menguraikan komitmen besar pemerintah pusat untuk mendorong swasembada pangan tercepat dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjanjikan pengembangan kelapa seluas 1.000 hektar di Maluku Utara. Pendapatan kesejahteraan naik, kemiskinan turun. Insya Allah kalau pabrik berdiri lagi ada gue, itu semakin baik menjadi. Kami mewakili pemerintah ucapkan terima kasih
Mana yang paling besar, kami jawabannya nanti. Tapi jangan dipaksa saya. Kenapa? Hidup itu harus tumbuh bersama. Tidak bisa sendiri. Kalau Bapak menaikkan harganya, aku janji, aku bantu minimal 10.000 hektar seluruh. Tapi kalau punya buat petani tersebut di Halmahera Utara. Gubernur Sherly Laos juga menyampaikan apresiasinya atas perhatian Menteri Pertanian terhadap Maluku Utara, sembari menegaskan bahwa Halut adalah salah satu sentra kelapa terbesar di Maluku Utara dengan potensi besar untuk menopang ekonomi masyarakat di pesisir. Di Halmahera Utara adalah kabupaten dengan produksi kelapa paling tinggi di Maluku Utara, yaitu ada 49.000 hektar yang sudah ditanam walaupun belum optimal. Rata-rata 1 hektar sekitar 80-100 per pohon. Hari ini sudah ada 5,9 juta pohon dengan produksi 1,6 juta per hari. Masih banyak potensi lahan dari kata Pak Bupati, masih ada sekitar 45.000 hektar lagi yang siap untuk ditanam. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Dinas Pertanian Halmahera Utara memberikan apresiasi atas kunjungan kerja dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Halmahera Utara. Kunjungan kerja Mentan RI dianggap penting karena memberikan kesempatan bagi para pelaku sektor pertanian, termasuk petani, untuk berdialog secara langsung tentang program hilirisasi. Dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ke Halmahera Utara Senin siang mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah setempat. Berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia, kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ini memberikan semangat baru bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pertanian Halmahera Utara Pithain Ontoni menyampaikan bahwa dengan adanya program hilirisasi kelapa, diharapkan produksi kelapa dapat meningkat signifikan. Karena di tahun ini kami mendapat bantuan 500 hektar untuk peremajaan kelapa. Nah, untuk tahun depan itu ada 5.000 hektar untuk halut atau sama dengan 550.000 anakan. Jadi untuk peremajaan karena kita punya daerah di sini itu sangat sudah layak untuk peremajaan kembali. Karena rata-rata dia punya usia tanaman ini sudah di atas 65 tahun. Nah, ketika di 65 tahun itu kita sudah harus peremajaan kembali. Nah, harapan kami semoga program hilirisasi ini berkelanjutan untuk kemudian kita fokus pada hilirisasi yang notabene-nya untuk kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian Halmahera Utara menyampaikan rasa terima kasih dengan adanya kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia karena diharapkan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dapat mensejahterakan masyarakat terkhususnya petani di Halmahera Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri.
Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Saudara, Anda kembali bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Perkembangan koperasi merah putih di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara sudah mencapai sekitar 80%. Saat ini telah terbentuk koperasi merah putih di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Saat ini pengurus koperasi desa di Kabupaten Pulau Morotai sudah terbentuk 88 koperasi desa sesuai jumlah desa di seluruh kecamatan Kabupaten Pulau Morotai. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Pulau Morotai Ramlan Rakel menyampaikan untuk pengurusan dokumen atau administrasi sudah mencapai sekitar 80%. Sementara 50 kopdes lebih sudah diregistrasikan untuk nomor induk berusaha. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pulau Morotai, jumlah koperasi yang terbentuk 88 desa sudah terbentuk. Jumlah koperasi yang telah memiliki AHU akta nota notaris itu 88 desa sudah ada. Terus jumlah koperasi yang telah memiliki NIB atau nomor induk berusaha itu sudah 30, sudah hampir 50%. Jumlah setelah punya PMP sudah semua, 88 desa sudah terbentuk, sudah ada untuk PMP-nya. Jumlah koperasi yang telah membuka rekening itu sekitar 15 sampai 20, ini sekitar 20% yang sudah ada untuk rekening bank. Terus kendala-kendala yang kita hadapi untuk koperasi Desa Merah Putih ini ya kendala jarak pengurusan IMB-nya, administrasi dan lain-lain bagi koperasi yang berdomisili jauh dari ibu kota kabupaten, pemahaman dan SDM dalam tata mengelola koperasi Merah Putih ini. Memang SDM-nya ya kita bukan harus kita ini lagi untuk masyarakat yang pengurusnya, nanti kita sosialisasi untuk ini peningkatan SDM-nya. Kadis Pendakop dan UKM Pulau Morotai menambahkan website koperasi desa sebagian besar sudah dibuat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menggunakan beberapa gedung BUMDes yang akan difungsikan sementara waktu menjadi sentral koperasi desa. Selain gedung BUMDes, terdapat bangunan-bangunan lama seperti pustu dan sekolah yang sudah tidak dipakai akan difungsikan sementara untuk koperasi desa sambil menunggu penyesuaian dari pusat. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Saudara, kain tenun merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang dimiliki hampir setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah pun memiliki kain tenun dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Namun kini kain tenun hampir tidak lagi dilestarikan di Maluku Utara. Melestarikan budaya asli daerah merupakan tanggung jawab bersama. Kain tenun di Maluku Utara dibawa oleh para perantau awalnya masih mirip dengan kain tenun Sulawesi. Kain tenun kemudian diteruskan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, perajin kain tenun terkhusus di Ternate memiliki ciri tersendiri, hingga hadirnya kain tenun khas Ternate yang memiliki keunikan tersendiri. Tenun Ternate yang dibuat dengan alat tradisional gedogan merupakan bagian dari peninggalan budaya. Kain ini tergolong langka karena jumlah produksinya yang terus menurun dan kurangnya minat masyarakat untuk melestarikan seiring jumlah penenun juga semakin sedikit. Untuk menjaga dan melestarikan tenun yang menjadi warisan budaya di Maluku Utara, Kementerian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara
menyelenggarakan workshop tenun. Iya, jadi kegiatan hari ini adalah workshop tenun yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Kementerian Kebudayaan yang diikuti oleh beberapa pelajar, siswa-siswi dari beberapa SMA terpilih yang ada di Kota Ternate. Mereka berkumpul di sini didampingin oleh satu guru pendamping. Mereka diajarkan teknik menenun, dasar menenun, dan bisa dilihat pada kesempatan hari ini mereka lagi bikin produk yang diajarkan langsung oleh teman-teman dari Putadino dengan Bu Anita Gadmir selaku foundernya. Mereka diajari teknik menenun dengan menggunakan metode sumpit. Jadi outputnya nanti ada kalung, ada gelang, yang mana produk dari adik-adik ini akan di-show-kan. Siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate, Nadia dan Fitria sebagai peserta mengaku dari kegiatan pelestarian budaya tenun ini bisa mengenal dunia tenun dan mendapat pengetahuan baru di luar sekolah. Awalnya tuh pas kami diajarin tenun ini, itu awalnya tuh kayak bingung, tapi pas udah kita tahu ternyata gampang dan seru, tapi memang butuh sekali kesabaran dan sangatlah seru. Terus melatih konsentrasi juga, terus kayak dengan adanya workshop ini orang kayak menambah pengetahuan, kayak ya dari orang yang tahu apa itu tenun, orang tahu, terus dengan DP cara juga, intinya yang seputaran tentang tenun yang terpelajari di sekolah orang tahu di sini. Harapan kami semoga kegiatan ini, workshop ini tahun depan itu dibuat lagi, karena dengan kegiatan ini sangatlah bermanfaat, apalagi buat kalangan kami para remaja yang zamannya digital ini itu sangatlah bagus. Kegiatan sosialisasi warisan budaya yang dimiliki Maluku Utara ini diikuti oleh siswa-siswi beberapa SMA di Kota Ternate di halaman Kedaton Kesultanan Ternate Rabu siang. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atau seminggu ini begini keadaannya. Apa berobat? Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saudara, berikut kita saksikan informasi Klik Sulampau, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Tenggara kini menjadi perhatian serius. Data terbaru menunjukkan ratusan nyawa melayang di jalan raya hanya dalam kurun waktu 9 bulan terakhir tahun ini. Angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Tenggara terus menjadi sorotan serius. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kapolda Sultra saat membuka rapat koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi, jumlah kecelakaan yang terjadi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai angka yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 2.068 kasus kecelakaan terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut, 208 orang meninggal dunia, 150 orang mengalami luka berat, dan 1.950 orang luka ringan. Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, Kombes Pol Argo Wiono saat ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa tingginya angka fatalitas menunjukkan masih lemahnya kesadaran dan disiplin berlalu lintas di masyarakat. Menurutnya, kecelakaan bukan hanya soal kehilangan nyawa, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Keselamatan lalu lintas bukan semata tanggung jawab kepolisian, melainkan juga melibatkan pilar-pilar penting lain seperti pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi transportasi, serta stakeholder lainnya untuk membangun budaya tertib di jalan. Seluruh pihak harus berkomitmen untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan kepada masyarakat. Langkah nyata dan sinergi antar instansi diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di bumi Anoa. Tentunya bervariasi, ada kecelakaan penyebabnya, anatominya memang sangat banyak sekali, dan inilah yang menjadi salah satu tajuk dari tema ini adalah strateginya bagaimana, karena tentunya seperti jalan seperti apa yang harus kita lakukan evaluasi mungkin, kemudian bagaimana pendidikan di sekolah, apakah di situ sudah cukup baik dalam memberikan edukasi, karena memang rata-rata usia korban adalah usia yang produktif dari umur 15 sampai dengan 21 tahun, artinya kebanyakan adalah para pelajar. Nah, ini tentunya di sini juga kita hadirkan ada dinas pendidikan, seperti apa nanti hasil rapat yang memberikan rekomendasi, dan semuanya akan kita buatkan dalam surat resmi kepada gubernur selaku kepala daerah, sehingga tentunya hasil rapat ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh bupati, kepala daerah yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga semuanya sama-sama memiliki komitmen untuk melaksanakan atau mengawasi tidak abai dengan terjadinya kecelakaan yang ada di wilayah masing-masing. Adapun untuk wilayah hukum yang memiliki angka kecelakaan tertinggi, yakni wilayah hukum Polres Kendari dengan angka kecelakaan mencapai 577 kasus, disusul Polres Konawe sebanyak 430 kasus, dan Polres Bombana dengan 142 kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan dan penanganan yang lebih spesifik sesuai karakteristik serta potensi risiko di masing-masing wilayah. Salmon Agus Wahyu di TVRI Sultra melaporkan. Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah saat ini masih melakukan audit kerugian negara pada sejumlah desa atau negeri yang terduga menyalahgunakan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut temuan administrasi. Hal itu dibenarkan oleh Inspektur Pembantu atau Irban Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Rasviana yang dikonfirmasi baru-baru ini. Rasviana menyebutkan pemeriksaan itu menindaklanjuti surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah beberapa bulan lalu. Hasil kajian tim ahli Kejari Maluku Tengah yang telah turun meninjau desa atau negeri yang dilaporkan menyalahgunakan DD dan ADD. Beberapa negeri yang saat ini diperiksa terkait penyalahgunaan DD-ADD, yaitu negeri Liang Salahutu dan Tiau Saparua. Saat ini audit investigasi perhitungan kerugian negara masih dilakukan penyusunan, lantaran masih terkendala uji petik, termasuk adanya temuan dalam dokumen administrasi. Selain Liang dan Tiau, negeri Nuweletetu dan negeri Tuhaha juga masih diperiksa. APH meminta kami untuk melakukan audit, diantaranya yaitu negeri Liang yang sudah kami audit investigasinya dan laporannya sudah ada, sudah diterbitkan dan sudah disampaikan. Lalu kemudian ada Tiau, itu atas permintaan dari Kejaksaan Ambon, itu sudah juga kita lakukan audit investigasi.
Sebelumnya, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Markus Yongen Pangkei juga meminta Inspektorat Kabupaten agar kooperatif menyelesaikan audit yang dilakukan sehingga tindak lanjut penyalahgunaan DD-ADD pada sejumlah negeri di Maluku Tengah dapat ditindaklanjuti oleh pihak Pitsus Kejaksaan. Dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Saudara pemirsa, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Jumat 31 Oktober 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.